Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca Kitab Mazmur pasal 100 ayat 1-3. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sebagaimana yang Kau firmankan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Itulah sungguh nyata di dalam hidup kami. Oleh karena kasih setiamu, kami masih hidup hari ini. Oleh karena rahmat-Mu, kami masih dapat berkumpul, bernyanyi, berdoa, dan duduk menikmati firman-Mu. Kami percaya ibadah ini pun akan menjadi berkat-Mu bagi kami, menguatkan kami yang lemah, memulihkan kami yang putus asa, dan menyembuhkan kami yang sakit. Sungguh kami bersyukur untuk semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan. Satu kata untuk semua hal-hal ajaib yang mampu manusia lakukan. Palsu. Manusia melakukan hal ajaib bagi orang lain, tetapi kematian tetap menyintai dirinya sendiri. Masih ragukah engkau pada Yesus? Banyak keajaiban telah Ia lakukan bagi manusia. Dan Ia membuktikan keajaibannya. Ia naik ke surga. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa. Sembahlah Dia, kasihi Dia, ajaib namanya, Yesus Tuhan. Ajaib namanya, ajaib namanya, ajaib namanya, Yesus Tuhan, Raja Maha Besar, penguasa semesta. Ajaib namanya, Yesus Tuhan, Gembala agung dan Juru Selamat, Allah Maha Kuasa.
Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita tundukkan kepala kita berdoa, kita mau menyambut firman Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita membaca pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Pada minggu pagi ini kita akan mendengar sabda firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa kami surga, pada pagi ini kami ucap syukur. Roh Kudus pimpin kami, membuka hati pikiran kami untuk mendengar sabda firman-Mu. Dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu, bibir hamba-Mu Tuhan pakai, menyampaikan setiap kebenaran-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara kasih Tuhan, tema pada pagi ini, cinta dan pengorbanan. Saudara kasih Tuhan, ketika bicara tentang cinta, cinta itu adalah pengorbanan. Saudara kasih Tuhan, seperti seorang tua mencintai anaknya. Dia mengorbankan segalanya untuk anaknya. Tidak ada satupun dia merasa berat, merasa beban, maka dia mencintai anaknya dengan sepenuh, dengan sempurna. Apapun kondisi anaknya, orang tuanya selalu mengasihi anak-anaknya. Nah saudara, itu nama cinta. Begitu juga kita mencintai seseorang. Nah ketika kita mencintai seseorang, kita korban. Korban perasaan, korban waktu, dan korban segalanya untuk dapat mengasihi dia. Itulah namanya cinta. Apa yang dikatakan Yesus? Cinta dan pengorbanan. Yesus pun mencintai semua umat manusia. Kita baru-barusan ini merayakan Jumat Agung. Dia mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa saudara. Dia mati di kayu salib untuk supaya saudara tidak hidup dalam binasa. Ketika Yesus disalib, dia dipaku, bercucuran darah. Dia tidak menyalahkan siapapun. Dia berkata, ampuni mereka. Apa yang mereka perbuat, mereka tidak mengerti. Nah saudara kasih Tuhan, itulah cinta yang sejati, yang sempurna. Mari kita lihat firman Tuhan Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah juara segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara, orang kaya yang muda ini sudah mengikuti semua cara tentang apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi ketika Tuhan Yesus berkata, juara segala milikmu, berikanlah kepada orang miskin, maka engkau akan memperolehkan harta di surga. Orang kaya muda itu tidak sanggup mengikuti Yesus. Saudara, sudah mengikuti ritual-ritual ibadah.
doa pagi, baca Alkitab, melakukan pelayanan. Hari ini Tuhan Yesus mengatakan, jika engkau mencintai aku, lepaskan semua apa yang dalam duniawi, ikutlah aku. Mampukah saudara? Tuhan Yesus mencintai saudara dengan sepenuh hati. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau korban segalanya untuk Tuhan? Inilah pertanyaan. Salah satu cara untuk mengetahui apakah seseorang benar-benar mencintai pasangannya ada dengan melihat pengorbanannya. Namanya pengorbanan, hal itu tentu bukan sesuatu yang mudah. Pengorbanan mungkin mengusik zona nyaman kehidupan seseorang. Namun melalui pengorbanan, itulah menunjukkan ketulusan cinta dan benar-benar dapat dibuktikan. Saudara kasih Tuhan, dalam ayat kita baca, seorang pemuda bertanya kepada Yesus, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ia merasa sudah melakukan semua perintah Allah. Dia merasa sombong, aku orang paling rohani. Dia bertanya pada Tuhan Yesus, apalagi yang harus saya lakukan? Apalagi yang kurang? Menarikkan saudara, Yesus tahu benar, kalau masih ada bagian dalam hidupnya yang belum dipersembahkan kepada Allah, orang itu belum sempurna mencintai Tuhan. Bagiannya itu ada kecintaannya, ada harta dan kekayaan. Saudara, orang begitu banyak datang minta pada Tuhan berkat, kaya. Coba saudara renungkan, adakah saudara mengorbankan harta saudara untuk kemuliaan Tuhan? Yesus pun menantang pemuda itu untuk menjual segala miliknya, memberikan kepada orang miskin, lalu datang mengikutinya. Mendengar perkataan Yesus, ia pun pergi dengan sedih. Mengapa? Karena ia tidak siap mengorbankan segala sesuatu. Karena segala sesuatu erat sekali digenggam. Dia tidak bisa melepaskan semuanya demi kerajaan Allah. Bagaimana dengan saudara pada pagi ini? Bagaimana dengan hidup saudara? Sering kita terpaku dengan keduniawi yang ada dalam hidup kita. Tetapi kita merupakan implementasi dan keikhlasan untuk mengorbankan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan. Kita boleh mengatakan kita sudah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kita boleh katakan kita sudah hidup benar dan kita mengikuti semua apa yang ditulis Alkitab. Tapi ketika bicara tentang uang, bicara tentang harta, bicara tentang pengorbanan itu kepada kemuliaan Tuhan, inilah pertanyaan. Ada sebuah kata bijak dari Tionghoa berbunyi, cinta yang utama yaitu tidak mementingkan diri sendiri. Sebab cinta adalah hidup bagi orang lain. Artinya bahwa pengorbanan diri selalu menjadi syarat bagi cinta yang tulus, yang sejati di mana saja, kapan saja, pada siapa saja. Tanpa pengorbanan, maka ungkapan cinta itu tidak bernilai apa-apa. Ada sebuah kisah nyata. Ada sepasang suami istri sedang berjalan melintasi ler kereta api. Tiba-tiba sang istri terpleset dan terjepit di antara rel dan kayu yang melintang. Dengan kalut ia berusaha membebaskan kakinya. Dan saat itu juga terdengarkan suara kereta api yang mendekat. Kereta api ekspres dengan kecepatan tinggi yang sedang dalam tikungan. Saudara, dengan kecemasan yang sangat besar, sang suami membantu untuk menarik kaki istrinya. Dengan putus asa, ia berusaha keras membebaskan kaki istrinya. Kereta api semakin dekat, semakin dekat. Semua orang melihat kejadian itu dan berteriak,
supaya sang suami menyelamatkan istrinya. Namun saat itu juga suaminya memeluk istrinya dan berkata, "Istriku, aku ada kisah cinta yang jauh lebih luar biasa, yaitu cinta dari Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Yesus mengasihi kita dengan cinta yang dapat menyelamatkan kita dengan hidup yang kekal." Maka keduanya memeluk sehingga kereta api itu menggiring mereka dan mereka mati bersama-sama. Itulah cinta. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mau menyelamatkan istri saudara jika keadaan seperti itu? Atau saudara buru-buru kabur? Bagaimana jika itu suami saudara yang di dalam layar kereta api itu? Apakah saudara mau menyelamatkan suami saudara atau saudara kabur? Nah, cinta itu pengorbanan. Hidup seia dan sekata. Yang ditulis oleh Yohanes 3 ayat 16. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kematian menerjang pada saat dia disalibkan untuk menembus segala dosa kita. Yesus mendengar orang-orang berteriak, meminta kepada dia untuk dapat menyelamatkan diri dan turun dari kayu salib. Karena ada firman berkata di Matius 27 ayat 40. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunannya kembali dalam 3 hari. Selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Saudara kasih Tuhan, demi menyelamatkan manusia, dia memilih untuk tidak menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan kasih Tuhan yang penuh dengan pengorbanan, Yesus menolak penyelamatan nyawanya sendiri. Yesus mati untuk memberikan pengampunan atas dosa-dosa kita. Juru selamat kita tetap bertahan di kayu salib demi keselamatan semua umat manusia. Firman Tuhan memberi pelajaran tentang maknanya cinta dan pengorbanan. Yesus berkata, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap 1 biji saja. Tetapi jika dia mati ke dalam tanah, maka ia akan menghasilkan banyak. Kata-kata Yesus ini menegaskan makna kematiannya sendiri sebagai bentuk pengorbanan dirinya yang sempurna untuk menghasilkan kehidupan baru bagi umat manusia. Kehidupan baru di mana dosa dan maut tidak akan berkuasa pada orang yang percaya kepada Dia. Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai anak manusia yang diutus untuk menderita sengsara dan menghasilkan banyak buah. Ia mengumpamakan kematian itu dengan kematian 1 biji saja, supaya menghasilkan banyak kehidupan bagi orang banyak. Dampak kematiannya yang menghidupkan banyak orang yang digenapi saat ia mengorbankan diri di kayu salib. Pengorbanannya itu bukan dilakukan demi kehendak Bapa saja, melainkan kehendak Yesus sendiri. Yesus adalah teladan utama bagi kita semua dalam pengorbanan dirinya. Hal itulah ia nyatakan dengan pengorbanan dirinya di kayu salib demi menembus dosa-dosa manusia. Jadi keselamatan kita adalah buah dari pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan itu adalah bukti cinta, karena cintanya bagi manusia dan dunia sehingga Yesus telah mengorbankan dirinya sendiri. Pengorbanan Yesus karena cintanya tidak sia-sia. Karena cinta Yesus menghidupkan kita pada hari ini. Dan pengorbanan Yesus membuat kita memperoleh keselamatan. Sering sekali kita merasa enggak untuk berkorban untuk orang lain, karena kita takut kehilangan. Kenapa kita tidak bisa berkorban untuk orang lain? Tapi untuk berkorban pada keluarga kita mati-matian berani. Bagaimana kita untuk mengorbankan orang lain? Nah saudara,
Kita selalu memperhitungkan untung ruginya. Apakah kita mengorbankan kepada orang lain apa yang kita peroleh? Kita menghitungkan tenaga dan waktu. Apa yang saudara korban itu dinilai upahnya di surga, saudara dikasih Tuhan. Bukan untung ruginya buat saudara. Di dalam Tuhan, jerih payah dan pengorbanan kita tak pernah sia-sia. Saudara, saya tidak mengerti kenapa ya orang sudah percaya Tuhan, sudah mengerti tentang makna kematian Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dia. Tapi kenapa dia gak bisa korban untuk kepentingan pelayanan, kepentingan kemuliaan Tuhan? Sulit, hitung selalu untung ruginya. Nah saudara, inilah satu fakta. Jika saudara percaya saudara mendapat keselamatan, maka saudara harus buka hati saudara. Tuhan Yesus sudah mengorbankan diri untuk saudara. Saudara harus bisa mengorbankan untuk kemuliaan Tuhan. Yang membantu dan berkorban orang lain memang menuntut konsekuensi kehilangan. Tetapi buah hasil pengorbanan selalu memberikan kebahagiaan jiwa. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena kita telah terlebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan Yesus Kristus. Taburkan cinta Tuhan, maka kita pun akan menuai cinta Tuhan. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 12 ayat 25. Ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dalam dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saudara kasih Tuhan, jika saudara cinta nyawa, saudara kapanpun bisa kehilangan nyawa. Jika saudara cinta Tuhan, maka Tuhanlah yang memiliki nyawa saudara. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita semua pernah merasa jatuh cinta. Apa bentuknya saudara? Saya waktu menjelang dewasa, saya pernah merasa jatuh cinta. Rasanya jantungnya berdebar ketika kita menyukai seseorang. Nah saudara, tapi waktu itu kita merasa bahwa cinta itu cinta monyet. Ada juga yang pernah mengalami namanya cinta pertama. Jadi jatuh cinta itu apa sih? Tak jelas batas pengertian semua itu. Semua bersifat jamak dan tidak ada satu kalimat yang pasti bisa mendefinisikan. Cinta itu berbicara tentang perasaan. Perasaan yang sulit dituangkan dengan kata-kata. Perasaan membuat semua tampak indah. Memberi energi dan semangat. Hanya ada bahagia, gembira dan ceria. Begitu orang jatuh cinta dan dapat belas. Ketika orang itu jatuh cinta dan dapat bahasan, orang yang dicintainya juga mau. Waduh, orang itu hidupnya sukacita, ceria-ceria. Cinta itu tidak bicara tentang umur. Jangan saudara dalam umur remaja, oh saya jatuh cinta. Saudara yang sudah tua-tua pun banyak yang jatuh cinta. Namun tak jarang cinta itu menyakitkan. Ketika cinta itu tidak dibahas dengan cinta yang sama. Cinta itu dibicarakan di atas lebih mengarah ke eros. Atau dalam bahasa Inggris, desire. Yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti menginginkan atau hasrat. Di mana ketika keinginan kita tak terpenuhi, maka kita merasa kecewa, sedih. Cinta Tuhan terhadap kita manusia. Ada cinta tanpa batas dan tanpa syarat. Beda dengan kita mencintai seseorang, manusia dengan manusia berbeda. Ketika kita tidak direspon, maka kita kecewa.
Cinta Tuhan sama juga orang tua mencintai anak. Tanpa batas dan tanpa syarat. Bagaimana dengan anak? Apakah anak mencintai orang tua? Maka saudara, anak-anak itu harus bisa mengerti makna kematian Tuhan Yesus. Sehingga dia bisa mendefinisikan untuk mencintai orang tua dengan sepenuh hati. Di mana Tuhan Yesus mencintai kita secara total. Tadi kita sudah baca, kita baca ulang sekali Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada seorang pun dapat mencintai sedemikian besar. Itu hanya Tuhan Yesus Kristus mencintai kita seperti itu. Cinta tidak hanya memikirkan keinginan, menuntut, tetapi ingin memberi. Cinta itu timbul dari dekat dan persahabatan yang karib. Cinta itu tidak hanya memikirkan keinginan kita atau menuntut, tapi pengorbanan. Ingin selalu memberikan cinta itu yang terbaik kepada orang yang kita cintai. Ingin dekat dengan dia, ingin bersahabat dengan karib. Bagaimana dengan saudara? Tuhan ingin selalu dekat dengan saudara. Tuhan ingin selalu menjadi sahabat saudara. Bukankah hari ini Tuhan sudah mengorbankan mati di kayu salib untuk saudara? Untuk saudara hidup dalam dunia sementara ini. Kelak saudara akan hidup kekal, mendapat keselamatan. Apa yang saudara tuntut dalam hidup saudara kepada Tuhan? Marilah kita. Jangan seperti orang kaya. Jangan seperti orang muda kaya itu, tidak bisa mengorban. Bisa melakukan ritual, tapi gak bisa mengorbankan. Mari kita mencintai Tuhan Yesus dengan sepenuh hati kita. Gunakan dan apa yang saudara miliki untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, terima kasih atas firman Tuhan. Bapa kami di surga, terima kasih atas firman-Mu. Cinta dan pengorbanan. Bapa mengasihi kita. Anak yang tunggal mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita dan menebus dosa kita. Begitu kasih Tuhan begitu besar, tanpa batas. Dan cinta yang sepenuhnya dengan total mengasihi kita. Kiranya Tuhan membuka hati kami untuk bisa lebih mencintai Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan, dan bisa melakukan segala hal untuk kemuliaan Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, Roh Kudus melindungi kami dan menyertai kami, supaya kami dapat menjadi pelaku firman Tuhan yang benar. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, ingat, cinta itu pengorbanan. Yesus mati di kayu salib karena cinta kita semuanya. Yesus tahan sakit karena cinta kita semuanya. Yesus diolok-olok untuk turun dari kayu salib, dia tidak mau. Kenapa? Dia tetap mengasihi kita, agar kita semua pada hari ini yang percaya kepada dia, dosanya diampuni dan mendapat keselamatan. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara mencintai Tuhan Yesus Kristus? Jangan seperti anak muda yang kaya itu. Bisa melakukan ritual tapi tidak bisa mengorbankan. Tuhan Yesus memberkati.